Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, silahkan pimpin untuk berdoa dulu. Duduk, siap, gerak, lepaskan. Terima kasih. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Dengan hati, mulai. Selesai. Oke, silakan duduk, dikondisikan dengan rapi, lihat kiri kanannya, takutnya ada sampah, silakan dibereskan terlebih dahulu. Dirapikan duduknya, tempat mejanya, kursinya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aida, Alpian, Anis, Ayu, Cahaya, Dahlia, Darnengsi, Dede, Dika, masih sakit. Eha, Esi, Faisal, Hengki, Inggit, izin. Oh iya, Inggit tadi lupa bilang kalau orang tuanya sakit ya. Irwan, Putri, Raga, Rafli, Ririn. Baik, sebelum kita memasuki atau ke materi yang baru hari ini tentang kemarin kita sudah membahas yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Pada hari ini materi kita akan lanjut yaitu tentang neraca lajur atau bisa disebut juga dengan kertas kerja atau worksheet. Nah, sebelum kita membahas itu, Ibu akan nanya dulu nih yang kemarin. Ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu apa ya? Ada yang mau menjawab? Angkat tangan, silahkan. Oke, Alpian. Fungsinya untuk mencatat saldo yang sebenarnya antara akun, mata kewajiban, modal, pendapatan, dan lain-lain. Oke, baik. Berarti yang namanya ayat jurnal penyesuaian itu untuk mencatat akun sebenarnya berupa harta, kewajiban, kemudian modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk mengerjakannya sekarang, untuk mengerjakan yang namanya AJP, di soal contohnya jika terdapat perlengkapan, maka sebaiknya apa yang harus kita jurnal? Akun apa yang harus kita jurnal? Silakan angkat tangannya. Atau Ibu pilih? Pilih ya. Silakan Dek. Perlengkapan kita jurnal ke AJP, apa yang kita akan jurnal akunnya? Untuk perlengkapan? Beban? Perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilai yang dicatat di dalam AJP itu adalah nilai yang terpakai. Selanjutnya, kalau ada utang, misalkan Ibu ambil utang gaji nih, utang gaji, apa yang harus kita catat dalam jurnalnya? Rafli, apa? Pada utang gaji, beban gaji pada utang gaji. Satu lagi Ibu tanya, jika ada aktiva tetap, contohnya Ibu ambil peralatan. Apa yang harus kita jurnal? Coba Talita. Beban penyusutan peralatan, ini peralatan, contohnya peralatan. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi intinya kalau di jurnal penyesuaian di debitnya itu selalu beban ya.
Nah, pasangannya di kreditnya itu kita tinggal menghilangkan kata bebannya. Contohnya tadi, beban perlengkapan pada perlengkapan, ya. Kemudian beban gaji pada utang gaji, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Itu kemarin kita materi kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya neraca lajur, ya. Apa itu neraca lajur? Fungsinya apa neraca lajur? Ya, nanti kita akan bahas di sini. Sebelumnya nih, nanti kita setelah materi selesai dibahas, Ibu akan menggunakan metodenya diferensiasi proses, di mana nanti Ibu akan mengetahui keterampilan kalian sejauh mana bisa memahami yang namanya neraca lajur. Nah, di sana kita akan menggunakan metodenya berkelompok acak, ya, bervariasi. Nah, supaya apa? Supaya tidak kalian tujuannya tidak dengan temannya si itu aja, atau biar bisa berkomunikasi dengan semua teman yang ada di sini. Karena kalian hidupnya juga tidak satu tempat kan, berpindah-pindah. Nah, itu tujuannya itu. Jadi kalian harus bisa berkomunikasi dengan teman siapapun dan harus bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu ya. Nah, oke, kita rileks dulu. Tegang ya? Rileks, coba ikutin Ibu. Rileks, pejamkan matanya. Kita menggunakan metode stop ya. Pejamkan matanya, ikutin. Pejamkan matanya. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian keluarkan dari mulutnya. Tarik napas lagi dalam-dalam lewat hidung. Keluarkan lagi. Tarik napas lagi 1 kali lagi. Dan keluarkan. Silakan dibuka matanya. Udah rileks? Semoga bisa rileks ya, jangan tegang gitu. Mudah-mudahan apa yang diniatkan kalian dari rumah ke sekolah untuk belajar, kalian ilmunya bisa terserap dan tidak emosi yang dibawa dari rumah, punya permasalahan di rumah tidak dibawa ke sekolah. Jadi biar kalian mendapatkan ilmunya juga nerap gitu ya. Dan bisa bermanfaat. Oke. Baik. Kita bahas sekarang, lihat ke depan. Ya. Neraca lajur. Nih, neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja atau working paper yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun penyesuaian pada laporan keuangan. Jadi intinya, apa yang dikatakan dengan neraca lajur itu adalah ini, pengikhtisaran ayat jurnal penyesuaian. Jadi, nanti setelah kita melakukan ayat jurnal penyesuaian, kita langsung akan mengerjakan yang namanya neraca lajur atau kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, nanti neraca lajur ini berfungsi untuk mengerjakan laporan keuangan tahap selanjutnya. Ya, kemarin AJP, sekarang neraca lajur, selanjutnya adalah laporan keuangan. Sebelum lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Silakan angkat tangannya. Oke, Raga, saya lupa. Silakan, apa yang mau ditanyakan, Raga? Neraca lajur dibuat dari soal yang baru atau soal kelanjutan dari neraca saldo dan penyesuaian. Oke, apakah nanti untuk membuat neraca lajur atau kertas kerja ini membuatnya dari soal baru atau berkelanjutan dari AJP atau neraca saldo? Itu yang ditanyakan. Baik, kita tampung dulu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh. Aida. Format, nah ini kan kolom-kolom ya.
kolom berkolom-kolom, apakah kolom atau format dalam neraca lajur sama dengan jurnal umum? Nah, baik, dua pertanyaan dulu ya. Dua pertanyaan ini nanti kita akan bahas. Tadi yang pertama apakah soalnya berkelanjutan atau soal baru, ya. Yang kedua itu adalah apakah kolomnya sama tidak antara neraca lajur dengan jurnal umum. Baik, kita bahas. Oke, selanjutnya. Nih, penggunaan neraca lajur ya dapat mengurangi kesalahan yang terlupakan salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, fungsi atau tujuan lainnya adalah dari neraca lajur itu dapat mengurangi kesalahan. Kesalahan baik itu penulisan dari AJP ya. Banyak sekali kesalahannya, bisa aja akunnya yang salah atau si nominalnya yang salah itu. Nanti kita akan koreksi di neraca lajur. Dua kolom, yaitu debit dan kredit. Jadi totalnya ada berapa kolom? Totalnya 5 kolom dikali 2, debit dengan kredit, totalnya 10. Ditambah nomor keterangan, nomor akun dan keterangan. Jadi totalnya? Nah, menjawab apa yang ditanyakan dengan tadi Aida, apakah kolomnya sama tidak dengan jurnal umum? Sama tidak? Berbeda. Kalau jurnal umum hanya tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kalau ini lebih kompleks, neraca lajur ini lebih kompleks. Ada 5 kolom yang harus diisi, yang masing-masingnya 2 kolom antara debit dan kredit. Next, selanjutnya. Nah, ini yang pertama kita akan mengisi neraca saldo, ya. Neraca saldo merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk menyusun laporan keuangan. Tuh. Jadi, yang pertama kita kerjakan adalah neraca saldo. Neraca saldo itu yang kemarin sebelum AJP kan kita mengerjakan neraca saldo dari buku besar, kemudian nanti si akunnya akan dipindahkan ke dalam worksheet atau kertas kerja sebagai titik awal. Menyambung pertanyaan tadi, Raga? Apakah soalnya baru atau berkelanjutan dari neraca saldo dan AJP? Setelah kalian tahu neraca saldo ini sebagai titik awal untuk mengerjakan neraca lajur, berarti soalnya berkelanjutan atau soal baru? Berkelanjutan. Oke. Nih, ini contoh kolom neraca saldo. Maaf apa? Neraca lajur. Ada nomornya. Kalau ini nomornya nomor biasa, bukan nomor akun. Contohnya, ini keterangan neraca saldo, ini ada 2, debit kredit. Masing-masing dari neraca saldo sampai neraca ada 2. Di mana kalian ngisi neraca saldo ini hanya memindahkan dari kolom neraca saldo, pindahkan semuanya akunnya dan angkanya di sini. Kemudian jangan lupa di jumlah dan harus balance, ya. Nah, ini cara mengisi jurnal penyesuaian. Cara mengisi jurnal penyesuaian juga sama. Kalian pindahkan setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian selesai, kita pindahkan angka dan akunnya, sesuaikan di sini. Dan harus berdampingan antara debit dan kreditnya harus sama. Sehingga ketika dijumlah, itu sama angkanya, balance. Cara mengerjakan neraca saldo disesuaikan. Misalnya kas. Karena kas dari awalnya ada 2065, kemudian di ayat jurnal penyesuaiannya kosong, maka ketika kalian mengerjakan neraca saldo disesuaikan, itu langsung angkanya pindahkan. Ya. Angkanya pindahkan. Karena di sini kosong itu ibaratnya 0. Ya. 2065 ditambah 000 tetap kan? Berbeda juga jika ada yang berbeda. Seperti ini. Sewa diterima di muka. Pada saat neraca saldo, di kredit
sebesar 360. Sedangkan jurnal penyesuaiannya itu berbeda, bukan di kredit lagi tetapi di sebelah debit. Sebesar 120. Maka ini kita melakukan pengurangan. 360 dikurangi 120. Totalnya 240. Kenapa ini posisinya di kredit? Untuk sewa dibayar di muka? Karena di neraca saldo awalnya ada sebelah kredit. Maka di neraca saldo disesuaikan juga ada posisinya di sebelah kredit. Artinya dalam neraca sebelah debit itu dari mulai kas berarti masuk ke dalam golongan harta. Di sini harta. Harta semua di sini dicatat di sebelah neraca debit. Kenapa? Untuk akumulasi ada nggak? Nah ini akumulasi penyusutannya di kredit karena akumulasi neraca untuk saldo saldo awalnya ya itu ada di sebelah kredit. Kalian jangan paksakan ada kan untuk akumulasi itu masuknya ke harta. Harta itu di debit, tidak selalu. Untuk harta kecuali akumulasi saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Nah, di sini lihat jumlahnya nih. Jumlah kalau tadi di sini harus balance 3 kolom ini, tetapi untuk 2 kolom laba rugi dan neraca dibuat tidak balance dulu. Ya. Justru kalau misalkan langsung balance, ini berarti laporan neraca lajurnya salah. Harus tidak balance dulu. Nanti setelah tidak balance ini cari selisih. Nah, di sini 7.205 itu dapat dari mana? Pengurangan antara kredit dengan debit. Kemudian neraca juga sama. Pengurangan debit dengan kredit akhirnya dapat selisih yang sama antara kolom laba rugi dan neraca. Harus sama. Kalau selisihnya antara laba rugi dan neraca berbeda, misalkan di sini 7.205 tapi di sini hanya 7.000. Itu kan berbeda. Itu tidak akan balance ke bawahnya dan itu pasti laporan neraca lajurnya adalah salah. Ya. Tidak betul. Nah, baru setelah dibalancekan selisihnya sama antara laporan laba rugi dan neraca, maka akan kita dapat angka yang sama, balance akhirnya. Jadi di mana akuntansi itu ujung-ujungnya harus tetap balance. Kita lihat video pembelajaran ini. Sebentar. Silakan dilihat contoh dari pengerjaan neraca lajur. Itu ada neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian yang sudah ada. Nah, itu kita akan mengerjakan neraca saldo disesuaikan. Kredit dengan kredit di kredit. Itu tadi dari media pembelajarannya, videonya sudah kalian tonton. Kita bagi kelompok. Tadi kelompoknya bervariasi, kelompoknya diacak, anggotanya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Harus bekerja sama untuk mengerjakan tugas ini. Oke, kita acak melingkar ya. Ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Oke, dari mulai raga ke belakang. Di 3 kelompok ada 5 orang, sisanya 4 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Digeser jadi 4 bangku. Geser 4 bangku. Ya, 3. Semua 3.
Oke, udah ya? Kita akan mulai bagikan lembar kerjanya. Ini dibuat 2 mejanya sama belakang keluar. Semangat Putri, harus bisa. Dikerjakan di kertas lembar, nanti akan dikumpulkan. 1. Iya. Oke, dengarkan dulu. Sudah semua dapat soalnya? Yang perlu kalian dilihat dulu soalnya, di sini ada neraca saldo PT Aleta periode 31 Desember 2013. Neraca saldonya totalnya 1.178.200 dan menggunakan nomor akunnya 2 digit ya. Sesuaikan saja yang ada di sini. Kemudian informasi penyesuaiannya yang harus kalian kerjakan, ini ada 5 penyesuaian yang kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Setelah penyesuaiannya selesai, kita lanjut yang namanya mengerjakan neraca lajur. Silakan dikerjakan. Ada yang ditanyakan tidak? Untuk penilaian nanti Ibu keliling tiap kelompoknya dan ada nilai presentasi ke depannya, ya. Di tag itu. Udah selesai semua? Oke, kalau sudah, kita perwakilan 2 kelompok saja yang maju ke depan. Yaitu kelompok berapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok berapa? 8 dengan kelompok 2. Oke, silakan perwakilannya ke depan. Kelompok 8, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dari PT Aleta. Nomor 1, beban perlengkapan pada perlengkapan 3.500.000. Nomor 2, beban sewa pada sewa dibayar di muka 2 juta. Nomor 3, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung 6 juta. Nomor 4, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 34 juta. Nomor 5, beban gaji pada utang gaji 7.200.000. Totalnya 41.700.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan lagi. Oke, nanti kita bandingkan ya hasilnya. Kemudian kelompok 2, perwakilannya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari ayat jurnal penyesuaian PT Aleta. Nomor 1, beban perlengkapan pada perlengkapan 2.500.000. Nomor 2, beban sewa pada sewa dibayar di muka 2 juta. Nomor 3, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung 6 juta. Nomor 4, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 34 juta. Nomor 5, beban gaji pada utang gaji 7.200.000. Hasilnya 51.700.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Oke. Dari 2 presentasi kelompok 8 dan kelompok 2, ada perbedaan tidak? Ada.
Dari nomor berapa yang berbeda? Kenapa berbeda? Kelompok 8. Totalnya berapa? 3.500.000 itu dari jumlah yang tersisa. Sedangkan kelompok 2 nomor 1 totalnya berapa? 2.500.000 yang dari jumlah yang terpakai. Nah, ada 2. Kelompok 8 itu ngambil angkanya yang tersisa, kelompok 2 ngambil angka yang terpakai. Coba kita koreksi. Untuk mencatat perlengkapan, angka yang dipakai adalah angka yang ditulis adalah angka yang terpakai. Jadi harusnya dari perlengkapan neraca saldo dikurangi dengan jurnal penyesuaian. Sehingga beban perlengkapan pada perlengkapan totalnya adalah sebesar 2.500.000. 6 juta dari neraca saldo dikurangi dengan AJP-nya 3.500.000. Sehingga totalnya 2.500.000. Untuk total keseluruhannya totalnya berapa? 51.700.000. Nanti kelompok 8 tolong dikoreksi ya. Oke, silahkan yang sudah dikerjakan lembar jawabannya dikumpulkan. Soalnya dimasukkan ke dalam lembar jawaban kaliannya masing-masing. Silahkan dikumpulkan. Ya. Empat kelompok lagi. Ya. Kesimpulan, alangkah baiknya kita rapikan lagi duduknya sama seperti semula. Silakan. Oke, sudah rapi, silakan. Dienakan duduknya, posisinya dienakan. Sebelum kita ke kesimpulan dan nanti ada kuis ya, ada kuis. Kita sekarang mau ice breaking dulu, ya. Ada 2 orang, silakan bantu ibu di depan untuk ice breaking, laki-laki dan perempuan. Boleh ke depan, satu orang ke depan. Ayo cepat. Ayo, kita akan mulai ice breaking. Sak, gak apa-apa. Sebelah sana perempuan, sebelah sini laki-laki. Agak mundur di sini aja nih, di sini Raga di sini, sebelah sana. Lihatnya ke sini. Yang lain berdiri, silakan berdiri. Lihat, silakan berdiri. Aduh. Joget dulu ya, sebentar ya. Oke, putar. Jangan. Putar. Balik. Hore! Terima kasih.
Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Simpulkan dari mulai tadi. Neraca lajur itu digunakan untuk langkah pertama mengerjakan laporan keuangan. Ada berapa kolom? Ada 5. Ada 5 yang harus diisi, dimulai dari neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan masing-masing ada 2 kolom, debit dan kredit. Jika ditotalkan keseluruhannya ada 12 kolom. Untuk laba rugi, kolom sebelah debit. Untuk akun beban. Di kreditnya pendapatan. Sekarang untuk neraca, sebelah debit untuk harta. Kemudian di kredit utang atau kewajiban dan modal. Oke, terima kasih. Kalian bisa semua. Oke, silakan keluarkan handphonenya. Kita akan mengisi kuisis hari ini. Silakan. Yang boleh diambil. Yang tidak punya kuota silakan gabung dulu dengan temannya. Akan Ibu kirimkan. Nah, udah tuh. Udah? Ada? 14. Oke, jika sudah yang belum bisa masuk ke ke linknya nggak apa-apa ya, dilihat aja, dijawab. Nanti kalian jawaban di laptop di handphone kalian itu nanti ada warna. Jadi nanti kalian klik jawaban yang sesuai, yang benarnya yang mana itu warna apa ya. Kita mulai ya. Ayo udah. Dah. Dah, ayo kita mulai. Start ya. Lihat, perhatikan ke depan, lihat handphonenya masing-masing. Sekarang handphonenya masing-masing dilihat. Pertanyaan yang pertama. Iya sok, nggak apa-apa. Oke. Nih, lihat pertanyaannya di depan. Pertanyaannya di depan. Pada saat mengerjakan neraca lajur, biasanya yang sering digunakan terdapat berapa kolom yang harus diisi? Cepat-cepatan ya, 10 detik, 10 detik. Lanjut, kita lanjut. Next. Oke, yang pertama, Cenggil Enwu. Next ya. Pertanyaan 2. Untuk mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, yaitu menjumlahkan dari jawabannya adalah yang B. Ajab aja. Oke, next. Putih Amoy. Lanjut, next. Untuk akun kas dalam neraca lajur masuk ke dalam kolom. Akun kas masuk ke dalam kolom mana? Ya, 5. Next. Deana Sari. Next.
Keempat, konsentrasi untuk beban. Masuk ke mana beban? Beban ke mana beban? Beban ke mana? Mana-mana beban itu? Laba rugi debat. Jeng 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 jeng. Siapa ini? Uti Amoy. Next. Terakhir. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kolom mana? Akumulasi penyusutan kolom mana? Neraca kredit. Oke, podium ketiga. Diana Sari. Siapa Diana Sari? Oh, kedua Uti Amo, yang ke satu. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Berarti yang ketiga itu adalah Diana. Iya Diana kan? Kalau lupa. Yang kedua siapa? Putri ya. Yang ketiga Aida. Ini hanya permainan. Nanti kita coba lagi ya. Oke. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melaksanakan kuisis lagi. Dan pertemuan selanjutnya, setelah neraca lajur, kita akan melaksanakan materi pembahasan tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan ini ada 3. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ya. Jadi jangan lupa pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Nih, sebelum kita mengakhiri, silakan duduknya dirapikan lagi dan berdoa. Duduk, siap, gerak, makan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Berhati mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.